Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Dadakan. Kayak tahu bulat. Ya betul. Oke, hari ini kita akan membahas tentang yang lagi happening banget sih teman-teman di kalangan Gen Z gitu, kayak yang kesibukan duniawi yang nggak bisa kita hindari. Harus kita jalani tiap hari gitu, dan akhirnya berujung otak kita tuh jadi stres gitu, entah karena tugas yang numpuk, kerjaan yang banyak. Iya betul, dan kita nggak bisa menggabungkan nggak bisa menghindari akan hal itu. Tiba-tiba iya betul, tugas sudah deadline-nya besok, tapi ditumpuk lagi sama kerjaan yang emang kayak atasannya kayak gitu banget guys ya. Kalian paham lah ya kayak gimana, kalian paham gimana yang harus selesai hari itu juga, dan itu bikin otak agak burn out gitu ya. Kadang kalau misalkan emang lagi sendiri tuh bikin otak kita jadi kayak rasa pengen nyerah aja, rasa pengen nangis aja gitu, rasanya kayak pengen udahlah dunia gini banget, capek banget, kenapa sih hidup rasanya gini gitu kan. Dan akhirnya otak kita jadi stres gitu mikirin hal itu, bukannya kedua hal itu jalan berbarengan dan habis itu kelar, tapi yang ada malah kita stres, gak ada yang terselesaikan sama sekali, cuma gara-gara kita mikirin hal yang negatif terus ya kan, yang nggak bisa bikin otak kita jadi jernih. Jadi bikin overthinking. Yes, betul, overthinking tuh benar-benar menyiksa banget jiwa sih. Padahal belum tentu nanti bakal terjadi kan. Iya benar, padahal belum tentu terjadi, tapi kayak otak kita aja mengemas dengan baik, kayak ini mah susah banget, ini mah terlalu berat buat saya gitu. Itu cuma akal-akalan otak kita aja guys. Aku pernah baca bahwasan sebenarnya otak kita tuh males guys. Otak kita tuh memang males karena emang ada pokoknya kalian bisa cari sendiri. Pokoknya ada hal apa gitu di otak kita emang menyebabkan otak kita sebenarnya itu males. Makanya kayak contoh kecil nih, otak kita tahu kalau misalkan belajar tuh hal yang melelahkan karena emang harus mencari dan harus bukan dikerjakan, harus apa sih? Belajar kita harus menyimpan memori di situ gitu. Kita harus mengingat gitu kan. Iya. Kayak sebenarnya itu hal harus yang bagus ya, cuma yang aku lihat sebenarnya otak kita tuh males ya itu, karena kayak ngerasa kayak hal itu tuh berat, melelahkan gitu buat otak. Jadi kayak gak bakal bisa nih kayaknya, gak bakal bisa nih. Padahal belum dicoba. Kita tuh gak stres menjalani kehidupan yang sangat-sangat wow ini. Ya kalau misalkan dari aku sih, dari yang aku baca nih sedikit tips dari aku yang emang sekarang tuh lagi sedikit-sedikit aku lakuin ya. Hal yang bisa kita coba tuh kayak kita harus tahu dulu nih hari ini kita mau ngapain. Buat planning kecil-kecilan aja, misalkan kayak kemarin kita tidur tuh jam 11, jam 12 dan itu nggak ada artinya, kita nggak tahu gitu, dan pada akhirnya pas pagi hari kita kesiangan, kita nggak sholat guys gitu, kita sholatnya tuh nunggu kukuruyuk terus pas berbarengan dengan matahari terbit gitu, dan itu kan hal yang nggak bagus ya, nggak boleh ya. Dulu saya pernah mengalami hal tersebut gitu, dan itu tuh rasanya kayak nyesel banget. Gimana sih cara mengatasinya? Nah itu dari bimbingan teman-teman saya semua juga, lalu juga dari hal-hal positif yang saya baca yang dilakukan. Iya kayak gitu. Ya saya menemukan bahwasannya ya gitu, kita harus ubah dulu diri kita dari hal yang kecil. Misalkan kalau mau bangun pagi, ya berarti kita harus tidur lebih awal dulu kayak gitu kan. Manusia tuh sebenarnya tidur waktu maksimal tidur tuh 7 sampai 9 jam guys. 7 sampai 9 jam. Jadi kalau misalkan badan kita selalu dipaksain buat hal-hal yang kayak melelahkan terus, itu juga nggak sebanding gitu sama tenaga yang harus kita keluarkan. Ya, kayak gitu. Makanya itu hal pertama, kalian bisa bikin stres. Hal pertama tadi kalian bisa nulis hal-hal kecil dulu, mau ngelakuin apa hari ini gitu, biar terstruktur, apa mau tadi mau tertata lebih baik, iya betul, perlahan-lahan mau
apa sih namanya, baca buku 5 menit Iya, dulu yang di tadinya pagi hari. betul, Yang tadinya buka HP di pagi hari. betul, yang tadinya scroll nggak jelas dan Scroll bikin TikTok. sambil jadi overthinking dan hari itu merasa jadi lebih berat gitu ya. Iya. Kita bisa memulai dari hal yang positif dulu, baca buku misalkan, nggak apa-apa, cuma selembar doang tuh nggak apa-apa teman-teman, yang penting isi dari buku tersebut tersampaikan ke kita apa namanya, kita terapin gitu di hidup kita kayak gimana. Atau bisa dengan baca Quran ya. Iya, Pagi betul, hari. betul. Buat Bisa yang banget. muslim ya, Iya, buat yang muslim bisa banget baca Quran di pagi gitu. hari biar bikin otak fresh gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas versi Gen Z-nya nih ya. Buat para Gen Z, semoga mengerti. Sekarang kita bahas versi Islamnya. Jadi gimana nih Kak versi Islamnya? Boleh kasih tahu nggak? Sama aja sih Kak sebenarnya, cuma yang harus diterapin awalnya kita bertawakal. Kita tawakal atas apa sih namanya, yang sudah kita buat tadi tuh di buku-buku atau yang udah kita rangkai di otak. Tapi sebenarnya jangan cuma dipikirin di otak, kalau bisa dilampiasin, dikerjakan, Dilaksanakan. ke buku, dilaksanakan terus tuh. Nah, tawakal tuh bukan berarti kita berserah diri dia, juga kita nunggu anugerah atau kita nunggu ini dari Allah atau dari orang yang buat nolongin kita, enggak guys, itu nggak bakal ada. betul, karena diri kita gitu, kita nggak bisa minta tolong kayak Kak tolongin aku dong gitu, aku kayak gini tolongin aku, itu nggak bisa Kak, itu nggak bisa, bener. Karena tawakal karena apa ya, yang ngebawa diri kita sendiri itu ya diri kita sendiri gitu loh. Nah, makanya kita pertama harus melakukan tawakal dengan berserah diri, tapi nggak cuma berserah diri doang, kita harus ada usaha di dalamnya itu. Nah, usaha itu kita sebut kalau misalkan dalam bahasa Islam itu ikhtiar Kak. Kita ikhtiar kepada Allah dengan cara bertawakal. Kita ikhtiar kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita yakin kalau misalkan kita itu Bisa melewati hal tersebut, melewati bahasa katanya apa ya, ujian hidup yang ini gitu, agar nanti dikasih lagi nih ujian hidup selanjutnya atau keberkahan hidup lainnya. Biar Allah tahu kamu bisa nggak ngerjainnya. Jangan sampai remet ya. Iya kayak gitu. Jadi aku mau nanya lagi nih Kak. Nah, misalnya kita punya teman ya, teman kita tuh udah sukses banget ya, kayak di media sosial kayak aku udah sukses nih guys, kalian kapan gitu, sedangkan kita masih di sini aja. Nah, kan kita kayak ngerasa gagal gitu kan ya, ngerasa kok gua nggak sukses, kok gua nggak kayak dia. Itu gimana tuh cara ngatasinnya? Nah, kakaknya bisa menerapkan konsep kanah Kak. Wah, apa tuh kanah Kak? Kanah itu kita puas atas rezeki yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk hal apapun, apa itu tentang kesehatan, apa itu tentang diri kita sendiri, yaitu bagian dari kita ya, tubuh, badan kayak gitu. Nah, karena kita sekarang lagi ngebahas tentang kecerdasan, berarti kita akademik ya teman-teman, dengan kecerdasan seputar itu kita berarti kakaknya harus kita gitu, kita sebagai manusia harus apa namanya tadi puas atas kecerdasan yang Allah berikan kepada kita. Walaupun ya kalau misalkan kakaknya berpikir gitu ya kurang, kecerdasan itu kurang, kok aku nggak secepat ya stuck di sini gitu. Enggak, itu kita kan manusia, kita dinamis, kita manusia, kita itu dinamis gitu ya. Dan beli teman-teman ya hal tersebut masih bisa diatasi, kita masih bisa belajar asalkan diri kita mau berusaha melakukannya ya. Jadi kita bisa menerima, kita harus, hal penting itu yaitu kita harus menerapkan si kanah itu dalam diri kita sudah merasa puas atas apa yang Allah berikan kepada kita ikhlas, berarti kita harus puas ya guys. Iya kayak gitu, dan kita lakukan. Nah, gimana tuh Kak cara kita nerapin si kanahnya itu? Ya, jadi apakah kadang suka terlintas gitu ya di kepala kita, apakah kita udah cukup gitu melakukan hal ini gitu. Udah cukup belum sih waktu kita tuh digunakan dengan baik gitu. Salah misalkan kalau misalkan kita mikir kayak gitu, kita harus berpikir bahwasannya apa yang selalu kita lakukan itu udah yang terbaik buat diri kita sendiri, seperti yang tadi kan kepuasan. Jadi kita harus merasa puas atas apa yang kita lakuin.
Jadi kalau memang hari itu kamu cuma scrolling aja gitu tugasnya apa sih namanya, kebiasaannya, berarti kamu harus ngerubah hal itu. Gimana cara pun itu, sedikit demi sedikit aja kamu, dengan kamu baru kamu kayak sadar, oh iya aku terlalu kebanyakan banget, dan kamu menyesali dalam diri kamu, itu sebenarnya udah ada kemajuan dalam dari dalam diri kamu gitu, bahwasanya pasti besok kamu nggak bakal ngelakuin hal yang sama dong. Kayak gitu. Nah teman-teman nih, buat teman-teman, buat kita semua, bukan teman-teman, bahkan saya sendiri, jangan gampang ke distract, jangan gampang kemakan hal-hal yang kayak media sosial gitu ya. Maksudnya kayak Contohnya TikTok. ya betul, Scroll. maksudnya gini, kita tuh tadinya cuma mau nerapin 5 menit atau kayak baca notifikasi dari teman kita doang, karena kan sekarang ada api-api gitu ya, api gitu ya. Terus kita harus ngidupin. Tadinya tuh kita mau berfokus ke situ aja, tapi ternyata nggak bisa teman-teman. Nggak bisa, kenapa? Karena sosial media tuh senyaman itu gitu ya, kayak algoritma tuh ngerti gitu apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan gitu. Tapi seharusnya kita harus stopin masalah itu, apalagi scroll itu harus kita kurangi teman-teman. Kalau bisa, kita lagi stres, kalau kita lagi ya burn out banget, itu yang harus kita lakukan tuh bisa hindari sosmed, dan hindari itu yang namanya scroll gitu. Ya, cukup aja kalau misalkan buat bales notif atau gak buat balas chat yang penting-penting dari atasan mungkin gitu, atau ada tugas gitu ya, itu cukup di situ aja teman-teman. Atau dari pasangan. Ya kalau punya ya kayak gitu. Kebetulan nggak punya. Kayak gitu, kalian harus bisa mengganti metode itu, kayak melakukan zikir kecil-kecilan aja teman-teman nih, seperti kayak Basyallah wa la quwwata illa billah gitu. Artinya subhanallah itu bisa, itu artinya la haula wa quwwata illa billah gitu. Artinya kita berserah diri kepada Allah, mesti kita pasrah. Kita tuh manusia lemah gitu, kita butuh pertolongan Allah, dan kita yakin kalau misalkan pertolongan Allah itu nggak pernah gagal teman-teman. Kita tuh bukan siapa-siapa gitu tanpa Allah. Kita tuh manusia lemah. Kita tuh manusia dari tanah yang dibuat yang pada akhirnya pun kita ditiupin nyawa. Iya betul, dan pada akhirnya pun kita bakal balik lagi ya ke tanah. Iya, berkumpul sama si cacing-cacingnya, sama segala macam itulah. Iya kayak gitu. Makanya sedikit demi sedikit kita harus bisa ninggalin hal buruk tersebut ya teman-teman. Berarti 5 menit jeda belajar kita tuh harus diisi dengan yang menenangkan jiwa ya. Betul sekali. Kayak sholat, wudu, baca Quran 1 ayat, atau zikir. Ya betul sekali, karena hal-hal tersebut tuh secara nggak langsung bisa menenangkan jiwa kita. Seperti wudu tuh udah ada relaksasinya sendiri. Wudu tuh dapat menenangkan jiwa kita yang kayak, entah itu ketika kita kena air wudu gitu, itu rasa karena sentuhan air ke muka gitu, ke tubuh gitu, bagian tubuh itu jadi ngerasa nyes, adem gitu. Yang abis panas-panasan terik gitu, abis itu kesel ngadepin temen yang kayak gitu, partner yang kayak gitu lu ya, gimana sih kayak gitu, itu jadi tenang karena wudu, karena sholat, karena berzikir. Partnernya ngasulin nggak? Iya. Sama apa aja tadi yang kita udah bahas. Oke guys, jadi ini solusi spiritual kita yang udah kita bahas tadi. Kita jelasin secara singkat ya, secara singkat. Ya. Pertama itu ada ikhtiar ya, sebagai ikhtiar kita memaksimalkan proses belajar kita melalui cara apa tadi Kak? Belajar berproses. Dengan cara dengan maksimal planning. Ya, dengan planning. Yang pertama itu. Yang kedua, kita jangan pernah kita harus menerapkan kana dan berfokus pada tujuan yang apa kita mau capai. Betul, gitu. Terus yang ketiga tadi ada itu salawat dan dzikir. Ya betul. Salawat sama dzikir kecil-kecilan aja. Harus menerapkan 3 itu guys. Yang pertama apa tadi? Yang pertama tadi kita harus wudu dulu. Habis ambil wudu kita sholat, habis sholat kita berdoa, habis berdoa kita bisa baca Quran atau yang lain-lain, dan
hal-hal kecil yang bisa kita lakuin sambil entah itu mengerjakan hal yang mudah gitu atau kita mengerjakan tugas yang berat itu kita bisa bersolawat teman-teman. Tadi la haula wala quwata illa billah. Kita percaya bahwa Allah akan menolong kita dimanapun kita berada. Jadi kita ada 3 solusi buat kalian yang masih stres, Ya kayak gitu. Kita punya masih solusi bingung, masih dengan cara gimana spiritualnya. caranya. Ya itu yang pertama. Yang kedua karena dan fokus. Yang ketiga ya zikir dan sholawat jangan lupa. Ya betul, jangan lupa. Karena nggak ada usaha tanpa Tidak ada hasil. tidak ada hasil tanpa usaha. Ya kembali guys. Tidak ada hasil tanpa usaha ya. Mohon maaf karena saya juga baru pemula. Ya seperti itu. Nah, itu kalau misalkan buat teman-teman yang kayak baru ngerasa di tahap yang masih bisa diatasi terhadap diatasi sama cara-cara singkat atau sama diri sendiri. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang udah dirasa tingkatnya udah agak lumayan berat, itu jangan main-main nih teman-teman. Kalau bisa teman-teman bisa langsung konsultasi aja ke psikolog langsung agar diarahkan gitu. Atau kalau makhluk psikologi bisa ke temannya. Ya bisa ke teman juga cuma atau buat teman-teman yang masih sekolah nih dan di ruang sekitarnya pasti ada lah guru BK. Kalian nggak apa-apa langsung aja. Boleh banget ke guru BK masing-masing ya. Karena guru BK Dan ke guru BK sekolah aku. Ya, betul. Karena teman-teman tuh gak boleh mandang guru BK tuh cuma guru yang sebelah galak. mata, nggak Iya, boleh. guru yang galak terus habis itu cuma buat ngurus-ngurusin anak yang nakal, enggak Nggak teman-teman. boleh. Mereka bisa membantu teman-teman buat keluar dari masalah Masalah diri sendiri. buat merancang karir kalian juga ke depan gimana nanti. Aku kira-kira mau kerja aja atau mau kuliah aja ya. Kalau kuliah itu aku mauin jurusan apa itu bisa banget teman-teman di Guru BK itu psikologi gratis guys. Ya, Jangan betul. sampai disia-siakan. Betul, Jangan kalian bakal dipandang sebelah sia-sia mata. kalau misalkan udah keluar dari Iya. sekolah dan kalian nggak menggunakan kesempatan emas itu gitu. Buat ke guru BK. Contohnya Iya, aku. betul, iya. Jadi aku bertanya ke teman aku ya guys. Ya, gitu, Kakak guys. Eka ya yang telah membantu Iya, saya. jadi segitu aja ya guys. Sekian Session podcast kita selama ini. Podcast dadangan kita. Terima Iya. kasih yang sudah mau menonton sampai Iya, akhir. betul. Mohon maaf Oh, jika iya. ada kata-kata yang Iya, tidak betul. jelas, Ya, betul. sulit dimengerti karena kita juga masih belajar ya Ya, guys. betul ya. Semoga mengerti ya guys. Ya. Ya, terima kasih. Sekian. Sekian, kita Assalamualaikum. tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.